selamat ya Wardah. Iya, makasih. Wah, Wardah selamat. Jago banget sih kamu. Kesel nggak sih dia menunggu? Padahal kita kan sudah belajar. Iya sih, tapi ya udahlah biarin aja. Oke anak-anak, sekarang sudah masuk jam istirahat. Masukkan HP kalian ke dalam tas. Setelah itu kita akan memulai pembelajaran setelah jam istirahat selesai. Baik, Ibu. Wah, gila ya Wardah. Juara terus. Padahal kan dia biasa aja. Iya, dia selalu diam gitu. Ih, nggak asik. Tapi dia baik kok. Kemarin aku pinjam HP, tapi dipinjamin kok. Alah, kan HP doang. Oh, aku punya ide. Gimana kalau kita bikin ini apa namanya prank challenge foto? Prank apa itu? Jadi itu prank ini foto. Jadi kita foto tangan kita gitu, terus pakai filter yang lucu-lucu gitu. Terus nanti kita suruh anak-anak tuh tebak ini bukan siapa. Gitu. Tapi siapa yang jadi modelnya? Boleh juga. Emang boleh? Boleh dong, kenapa nggak boleh? Kan cuma buat seru-seruan aja, lucu-lucuan, santai aja Lan. Oke. Wah, Wardah, selamat ya. Terima kasih ya, Lia. Ya, sama-sama. Gimana kalau kita foto bareng? Untuk kenang-kenangan aja. Boleh? Oke, sebentar ya. Kalau ini kita foto bertiga dulu ya, nanti kamu yang fotoin. Udah foto di mana ya? Sini aja, Pak. Udah Lihat ini. Udah, fotoin aja cepet. Oke. 1, 2, 3. Mau lihat fotonya boleh? Bentar aja ya, HP aku error nih, dia lama banget. Oh ya udah deh. Gila, ini lucu banget. Tapi kayaknya Wardah nggak tahu deh kalau foto mereka. Ya emang, makanya itu lucu kan? Yalah, santai aja kali orang juga nggak tahu. Ya udah deh. Hah? Kok banyak banget notifikasinya? Ya Allah, ini aku. Itu dia nggak sih yang fotonya viral? Ah iya, beneran mirip lagi. Kenapa ini terjadi sama aku? Aku gak pernah jahat sama siapa-siapa. Aku cuma pengen belajar, aku cuma pengen punya teman. Wardah, aku Sulfi. Buka pintunya, kita ngobrol yuk. Aku gak mau keluar, aku malu. Kamu udah lihat fotonya? Udah, aku udah lihat. Dia pakai filter jelek, terus disebarin ke grup. Aku gak mau lihat, aku malu. Tapi kamu
nggak salah apa-apa Wardah, mereka yang salah soalnya nyebarin foto itu. Tapi sekarang gimana? Semua orang udah pada lihat. Aku akan bantu kamu, kita lapor Bu Fatima sekarang. Ayo, ayo. Anak-anak, hari ini Ibu memanggil kalian bukan untuk memarahi kalian, tetapi untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di dalam kelasnya kita. Ibu mendapatkan laporan bahwasannya ada foto temannya kalian yang disebarkan di dalam grup, dan itu membuat temannya kalian merasa malu, minder. Di ruangan ini tidak ada yang boleh ditutupi. Kita bicara secara jujur. Wardah, apa perasaanmu ketika mengetahui bahwasannya foto itu tersebar di dalam grup? Saya sedih Bu, saya malu. Teman-teman lihat saya sambil ketawa, saya jadi takut ke sekolah. Perasaan kamu valid karena ketika seseorang mendapatkan masalah, itu dia akan merasa sedih. Itu tandanya ada masalah yang harus kita selesaikan. Sekarang Lia, menurut kamu apa yang kamu lakukan? Saya yang kirim foto itu Bu di grup. Tapi awalnya hanya untuk bercanda saja, untuk seru-seruan. Seperti di konten-konten TikTok itu. Tapi tidak disangka-sangkanya ternyata Wardah malu dan sakit hati, bahkan sampai trauma mau ke sekolah. Bercanda itu boleh, tetapi ketika ada teman yang merasa malu, itu namanya bukan bercanda, itu namanya disakiti. Nurul, kamu juga ikut ya menyebarkan foto itu? Saya yang bikin stiker itu Ibu, dan saya ikut menetawakannya di grup. Ngedit fotonya Wardah untuk menjadi stiker, itu bisa menyakiti hatinya dia. Lani, Saya cuma bantuin fotoin aja Bu, tapi saya tidak melarang Lia. kalian tahu nggak sih itu termasuk cyberbullying? Meskipun itu kalian maksudnya bercanda, akan tetapi itu termasuk bullying. Bullying bukan cuma kalian tonjok temannya kalian tertawakan di depan mukanya temannya kalian menyakiti secara tidak langsung itu. Kalian bertiga itu sudah memiliki tanggung jawab. Apa yang kalian lakukan itu harus dipertanggungjawabkan, tapi bukan hanya meminta maaf. Sebagai wali kelas, tugas ibu bukan hanya mengajar, tapi ibu mendidik kalian menjadi orang yang lebih baik dan membentuk lingkungan yang aman dari bullying. Wardah, ibu pastikan foto yang tersebar di grup, siapapun yang sebarkan itu dia akan meminta maaf dan akan bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan. Bu, sebenarnya saya juga nggak setuju waktu mereka mulai nyebarin foto, tapi saya nggak berani ngomong Bu. Luffy, terima kasih karena sudah berani melapor. Sikapmu benar, akan tetapi kamu harus berani bicara ketika melihat langsung teman kamu mendapatkan bullying. Oke? Berani melapor bukan berarti mengadu, tapi peduli dengan teman kalian. Sekarang ibu ingin kalian refleksi diri. Coba bayangin yang terjadi di Wardah itu kalau terjadi di kalian itu seperti apa? Pasti saya sedih dan malu sih. Saya malu dan saya sedih. Ya kan? Saya juga akan seperti Wardah, trauma ke sekolah. Saya juga Bu. Ya Ibu, saya juga. Wardah, aku minta maaf ya. Saya maafin Lia, tapi saya nggak mau lagi ini terjadi ke siapapun. Iya, pastinya. Aku juga minta maaf ya Wardah. Iya, aku minta maaf. Aku juga minta maaf ya. Iya. Itu yang ibu harapkan dari kalian. Kalian belajar untuk meminta maaf, bertanggung jawab dengan apa yang kalian lakukan. Anak-anak, hari ini ibu ingin memberikan kalian pelajaran yang penting. Kita boleh berteman, kita boleh bergaul dengan siapapun, akan tetapi kita harus tahu batasannya. Kita boleh bercanda dengan siapapun, tapi bercanda dengan kelewatan itu tidak baik, itu kita menyakiti temannya kita. Kalau kalian melihat teman kalian disakiti, jangan ikut tertawa, jangan
ikut mengolok-olok temannya kalian, kalian harus berani mengadu, berani berbicara kepada gurunya kalian. Ibu tidak mau lagi ada yang pulang ke rumah dengan perasaan yang terluka, tersakiti. Ibu ingin kalian semua saling bergaul, tidak ada saling mengolok-olok, saling berteman, tidak boleh bermain circle. Oke? Ingat, satu kata bisa menyakiti, tapi satu sikap yang kalian lakukan itu bisa menyelesaikan masalah. Pemirsa, seorang siswa 310 kelas 4 SD di Kota laporan Pekanbaru kasus yang meninggal naik dunia 18%